Hai Kevelas, di video kali ini kita bakal belajar tentang auxiliary. Auxiliary ini adalah basic concept of grammar. Jadi sebelum kita belajar materi-materi grammar yang lain seperti tenses, conditional sentence, ataupun materi-materi yang lain, kita terlebih dahulu harus memahami konsepnya, yaitu auxiliary. Oke, jadi tanpa perlu lama-lama, yuk kita langsung aja ke materinya. Jadi Kevelas, auxiliary itu dibedakan menjadi dua, ada modal, ada juga non-modal. Nah, di video kali ini yang akan dibahas hanya bagian non-modal auxiliary, karena modal auxiliary nanti akan dibahas di video yang berbeda. Nah, non-modal auxiliary itu dibedakan lagi menjadi dua, ada present, ada juga past. Masing-masing present dan past ini dibedakan lagi berdasarkan kata kerjanya, yaitu ada action verbs, ada juga linking verbs atau yang biasa kita sebut sebagai to be. Nah, penggunaan action verbs dan juga linking verbs inilah yang nanti itu membedakan kalimat itu termasuk kalimat verbal atau kalimat non-verbal atau kalimat nominal. Nah, gitu. Jadi kalau kita memakai action verbs berarti dia adalah kalimat verbal, sementara kalau kita pakai linking verbs atau kita pakai to be, maka dia adalah kalimat nominal. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, terlebih dahulu saya kasih waktu 3 detik untuk memahami grafik di gambar ini. 3, 2, 1, cukup. Jadi, ini pengertiannya auxiliary. Jadi, secara sederhana, auxiliary itu bisa diartikan sebagai kata kerja bantu yang tugasnya itu membantu kata kerja utama di dalam sebuah kalimat. Oke, biar lebih jelas, kita langsung aja ke penggunaannya. Untuk yang pertama, ada auxiliary do atau does. Ini adalah present auxiliary. Nah, do itu digunakan oleh subjek I, you, dan they, kemudian we, sementara does itu digunakan oleh subjek she, he, it. Biar kita lebih mudah mengingat, does ada s-nya, berarti subjeknya adalah she, he, dan it. Nah, penggunaan auxiliary ini wajib diikuti oleh verb 1 atau kata kerja bentuk pertama murni tanpa tambahan s atau es. Kita lihat di contoh. They don't go to school, kemudian ada yang kedua, they don't a student. Nah, penggunaan yang di pertama ini benar karena they subjeknya diikuti oleh auxiliary do. Nah, penggunaan subjek dan auxiliary ini sudah cocok, sudah sesuai. Kemudian setelah auxiliary diikuti oleh verb 1, kata kerja bentuk pertama yaitu go. Nah, kalimat ini benar. Sementara itu, di kalimat yang kedua, ini penggunaan yang salah. Kenapa? Karena setelah auxiliary di situ ada diikuti oleh noun atau kata benda. Padahal seharusnya setelah auxiliary do atau does, dia itu wajib diikuti oleh kata kerja, bukan kata benda. Seperti itu. Jadi, harusnya a student ini diganti oleh verb 1 murni. Oke, nah kalau do atau does adalah present auxiliary, maka did adalah past auxiliary. Jadi did ini adalah past formnya dari do atau does. Nah, auxiliary ini digunakan oleh semua subjek tanpa terkecuali. I, you, they, we, she, he, it, semuanya pakai did. Nah, penggunaan auxiliary ini diikuti oleh verb 1 juga. Verb 1 kata kerja bentuk pertama murni tanpa tambahan s atau es. Jadi meskipun dia adalah termasuk past form, kata kerja yang mengikuti harus tetap verb 1. Ini dia contohnya. Did my mom buy any fruits? Ini adalah pola kalimat tanya. Maka auxiliary-nya itu ditaruh di depan. Jadi artinya menjadi apakah ibuku membeli buah, ini terjadi di masa lampau. Seperti itu. Oke. Jadi auxiliary did, kemudian ada subjek my mom dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama buy. Jadi bukan bought atau kata kerja bentuk kedua yang lain. Nah, kita lihat ini adalah penggunaan does dan juga did di kalimat positif, negatif dan juga interrogatif. Secara umum, kita bisa melihat bahwasannya penggunaan do, does, ataupun did itu hanya bisa ditemukan di kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif, tidak dengan kalimat positif. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita itu menemukan kata does, do, atau did di kalimat positif?
Maka ini dia jawabannya. Nah, jika kita menemukan adanya do, does, atau did di kalimat positif, maka dia itu artinya untuk memberikan penekanan pada sebuah kalimat. Jadi dia itu artinya memberikan arti really atau benar-benar. Kita lihat saja contohnya. The students do finish the duties. Di sini ada auxiliary, kemudian diikuti oleh verb 1. Maka do ini fungsinya adalah memberikan arti benar-benar. Jadi artinya para murid benar-benar menyelesaikan tugas. Jadi bukan hanya sekedar para murid menyelesaikan tugas. Seperti itu. Jadi do sebagai auxiliary itu berfungsi untuk memberikan arti really atau benar-benar. Kita bandingkan dengan contoh yang kedua. His brother does his duties. Nah, kalau penggunaan does yang di sini ini bukan termasuk auxiliary, tetapi dia sebagai kata kerja biasa. Kenapa? Karena kata yang mengikuti setelahnya itu bukan kata kerja, tetapi kata benda. Jadi, his brother does his duties. Saudaranya laki-laki mengerjakan tugas. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini, kalau do atau does atau did itu diikuti oleh kata kerja, maka dia fungsinya sebagai auxiliary dan memberikan arti really atau benar-benar. Sementara itu, jika do, did, atau does itu diikuti oleh kata benda atau kata sifat atau pokoknya bukan yang kata kerja, maka dia itu fungsinya sebagai kata kerja biasa dan memberikan arti mengerjakan atau melakukan. Seperti itu ya, Kevilas. Nah, kita lihat contoh yang terakhir. The students did do their duties. Loh, kok bisa ada dua auxiliary di sini? Tunggu dulu. Ini yang satu berfungsi sebagai auxiliary, sementara yang satunya berfungsi sebagai kata kerja utama. Jadi, did di sini fungsinya dia sebagai auxiliary karena setelahnya itu ada kata kerja yaitu do. Maka, did yang pertama memberikan arti benar-benar, sementara do itu memberikan arti mengerjakan karena dia sebagai kata kerja utama. Jadi jangan bingung ya, Kevelas. Kalau di kalimat ini, the students did do their duties, artinya para murid benar-benar mengerjakan tugas. Jadi bukan sekedar para murid mengerjakan tugas. Seperti itu, oke? Jadi untuk yang pertama dan juga yang ketiga dia sebagai auxiliary, sementara yang kedua bukan auxiliary tapi sebagai kata kerja biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kita menggunakan 5W1H untuk membuat kalimat tanya menggunakan auxiliary ini? Bisa. Kita hanya cukup menambahkan kata 5W1H itu di depan pola pertanyaan. Jadi misalkan, does her father wash his car? Kalau kita menanyakan caranya, berarti how does her father wash his car? Dan kemudian yang seterusnya, kalau kita nanyakan reason berarti kita pakai why. Kalau kita nanyakan waktunya berarti kita pakai when. Seperti itu, oke? Nah, kita lanjut. Sekarang adalah auxiliary have dan juga has. Ini adalah auxiliary perfect yang present. Nah, have itu digunakan oleh subjek I, you, they, dan we, sementara has digunakan oleh subjek she, he, dan it. Nah, auxiliary ini wajib hukumnya diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Ini dia contohnya. She has not written a letter. Subjeknya adalah she. Auxiliary-nya adalah has not. Nah, kemudian setelah ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga yaitu written. Maka kalimat ini adalah kalimat yang benar. Sementara itu, kita lihat di kalimat yang kedua. They have not go home. Penggunaan subjek dan auxiliary-nya sudah tepat, akan tetapi kata kerja yang mengikuti belum tepat. Kenapa? Karena go adalah kata kerja bentuk pertama. Padahal seharusnya kalau mengikuti auxiliary have adalah harusnya itu verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Maka agar kalimat ini menjadi benar, go harus diubah menjadi verb 3 yaitu gone. Seperti itu, oke? Nah, kalau have atau has adalah present perfect, maka had adalah past perfect-nya. Jadi, had ini bisa digunakan oleh semua subjek tanpa terkecuali I, you, they, we, she, he, it, semuanya pakai had. Nah, sama prinsipnya dia juga diikuti oleh verb 3. Had my mom bought any fruits? Oke, jadi berhubung ini adalah pola pertanyaan,
maka auxiliary-nya ada di depan. Had my mom bought any fruits? Apakah ibuku sudah membeli buah? Bought ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Sorry, ini typo ya. Bought ini harusnya verb 3, dia itu verb satunya adalah buy. Had my mom bought any fruits? Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini adalah penggunaan have dan juga had di kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Berbeda dengan yang penggunaan do, did, dan does, kalau have, has, dan had, kita itu sudah bisa mengidentifikasinya di semua bentuk kalimat, baik positif, negatif, maupun interrogatif. Tetapi kevelas perlu hati-hati, karena penggunaan have, has, atau had di kalimat positif itu bisa jadi dia memiliki fungsi yang lain. Nah, seperti apa? Ini dia. Have, has, dan had itu bisa jadi dia sebagai auxiliary atau bisa jadi juga dia sebagai kata kerja biasa. Kita lihat. The students have finished the duties. Para murid telah menyelesaikan tugasnya. Di situ ada have. Nah, kita lihat kata apa yang mengikuti have itu. Di situ ada finish. Nah, finish ini adalah kata kerja. Maka fungsi have di sini adalah sebagai auxiliary. Benar. Jadi have di sini artinya sebagai artinya adalah telah yang berfungsi sebagai auxiliary, sebagai kata kerja bantu untuk kata kerja utama yaitu finished. Oke, jadi finish ini adalah verb 3 utama, bukan verb 1 utama. Nah, kita bandingkan dengan kalimat yang kedua, his brother has duties. Nah, kalau yang ini kita lihat dulu, setelah has ini ada kata apa yang mengikuti? Ada duties kan? Nah, duties ini adalah kata benda atau noun. Maka has di sini fungsinya bukan sebagai auxiliary tetapi hanya sebagai kata kerja biasa. Nah, kalau dia fungsinya sebagai kata kerja biasa, maka artinya bukan lagi telah, kevelas, tetapi artinya adalah mempunyai atau memiliki. Jadi dari sini sudah kita bisa simpulkan kalau have, has, atau had itu diikuti oleh kata kerja, maka dia fungsinya sebagai auxiliary dan artinya adalah sudah atau telah. Sementara itu, kalau has, have, atau had itu diikuti oleh kata benda, maka dia itu fungsinya sebagai kata kerja biasa dan artinya mempunyai atau memiliki. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. The students had duties. Loh, ini gimana kok bisa ada dua had ini di dalam satu kalimat? Bisa. Kenapa? Karena dua-duanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Had yang pertama ini adalah auxiliary. Kenapa? Karena setelahnya itu kita bisa lihat di situ ada kata kerja lagi yaitu had. Verb 3 dari have dan juga has. Jadi the students had yang pertama artinya telah, had yang kedua mempunyai arti mempunyai atau memiliki karena dia sebagai kata kerja utama yaitu verb 3. Jadi para murid telah mempunyai tugas. So, untuk yang pertama dan yang ketiga dia fungsinya sebagai auxiliary, sementara has yang kedua dia fungsinya sebagai kata kerja biasa. Oke. Nah, untuk penggunaan di kalimat di pola 5W1H juga sama prinsipnya seperti yang do dan does tadi. Kita hanya tinggal meletakkan kata 5W1H-nya itu di depan pola pertanyaan. Oke, Vela, sampai jumpa di video selanjutnya.